Misalnya kita bersedekah, kita lupa berniat niatkan untuk apa gitu. Bagaimana dengan sedekah? Berhitung tak? Maksudnya lupa. Ini sedekah lupa berniat untuk apa? Tapi doa bersedekah niat bersedekah ada. Ya. Iya, memang cukup itu. Jadi bersedekah niatnya adalah ketika kita memberikan uang, ya niat sedekahnya itu yang penting. Iya. Ini untuk sedekah, ini untuk wakaf, ini untuk infak, ini untuk apa gitu. Ya kan? Jadi ketika kita berbagi, memberi, maksud hati kita itu kan berbagi. Itulah niat. Perlu dibacakan untuk pahalanya untuk sedekah untuk ayahku langsung meninggal. Nah itu apakah semua sedekah ke dia gitu kan? Dia awak tak untuk anak dia awak tak aneh. Nan mah tu awak bekoleh. Ya nah. Kalau kita bersedekah itu kan kita dapat juga Pak, orang tua kita dapat juga. Jadi begini sebenarnya. Yang disuruh beribadah itu kan kita sebenarnya ya. Ya. Iya, yang disuruh yang untuk sholat kita disuruh, puasa kita disuruh, bersedekah kita disuruh, ya kan, haji kita disuruh. Jadi utamanya adalah untuk kita. Itu dulu. Berbuatlah untuk kita sebanyak-banyaknya. Lalu untuk orang yang sudah meninggal, yang utama sekali itu bagi kita yang hidup itu adalah berdoa. Ya, berdoa. Jadi ibu doakan dulu orang yang sudah meninggal itu yang utama. Yang kedua, sedekah, selesaikan hutangnya. Itu yang bisa kita lakukan. Selesaikan hutang-hutangnya, ya kan? Nah, karena sudah selesai hutang-hutangnya semuanya, termasuk hutang harta, termasuk hutang ibadah. Puasa gitu. Boleh ibu bayarkan. Bisa fidyahnya dibayarkan atau bayar puasanya. Ya kan? Nah, kemudian yang bisa lagi kita lakukan memenuhi wasiatnya. Nah, ada tak wasiatnya? Penuhi gitu. Kemudian yang bisa ibu lakukan itu adalah menjadi orang soleh dan soleha. Nah, karena kita ditinggalkan dalam keadaan soleh dan soleha, maka amal kita itu sudah langsung itu posisinya. Jadi kita ini sekarang ini disuruh oleh Allah tuh kan mendidik anak awak menjadi anak yang soleh. Jadi ketika ibu berbuat baik apa saja, walaupun tidak ibu niatkan untuk orang tua, dia dapat. Itu dalam hadis itu sebenarnya, ya hadis, pamannya disebutkan bahwa iza mata insan gitu ya, apabila manusia itu meninggal maka terputuslah amalnya, kan ada itu hadisnya kan. Nah itu tentang apa istilahnya itu, yang awaladun salihun. Hadis itu sampai di situ tuh. Iza mata insan anqata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal manusia maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Yang tiga itu, yang pertama sekali adalah sedekah. Itu yang disebut dengan sedekah yang mengalir. Itu yang pertama sekali. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
Yang ketiga itu adalah anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini tidak ada di dalam hadis itu yad'ulah, yang mendoakannya, tidak begitu. Yang hadis itu hanya sampai awal dan salihun, yaitu dia meninggalkan anak yang soleh. Doa itu tambahan dari sahabat. Jadi yang kata awaladun salihun yad'ulah kan itu kan. Yad'ulah itu tambahan dari sahabat Nabi. Artinya Nabi mengatakan apabila meninggal manusia maka terputuslah amalnya kecuali 3. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak yang soleh. Ketika sahabat ini menyampaikan, dia tambah doa. Gitu. Anak yang soleh tadi ditambahnya dengan kalimat yang mendoakannya. Seolah-olah yang sampai itu hanya doanya saja. Padahal semuanya. Jadi ketika ibu mendidik anak menjadi anak yang soleh, maka amal yang dia lakukan itu, dan kita dapat semuanya. Ajar anak sholat, dia sholat, kita dapat pahala dari yang kita ajarkan itu. Ajar anak berpuasa, dia berpuasa, lalu kita dapat pahala dari puasa tanpa mengurangi pahala dia. Nah, gitu dia maksudnya. Nah, ini kita bersedekah itu kalau beliau dulu, apalagi beliau berwasiat, beliau menunjukkan ke awak, diajarnya awak bersedekah. Kan ada tuh anak-anak ketek kini kau sambil nyogendong tuh yang masukan paci piti masukan tuh kan aja anak cucu supaya mau bersedekah. Ketika kita ajar dia bersedekah, ya kan? Nah, lalu dia bersedekah atau kita bersedekah karena diajar tadi itu, ya kan? Maka pahalanya dapat. Kalau seandainya tidak, nah ini sebagai bisa tidak pahala sedekah itu sampai kepada orang yang kita tuju, umpamanya anak kepada orang tuanya gitu. Nah, ini ada beberapa dalil yang bisa kita pakai. 1, ini hadis sahih dari Ibnu Abbas. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Inna ummi tuwafat." Kata laki-laki, sesungguhnya ibuku telah wafat. Apakah aku boleh bersedekah atas namanya? Nah, itu dikatakan di sini. Ya kan? Inna ummi tuwafat. Ya kan? Afata saddaku anha, apakah aku bisa bersedekah atas namanya? Qala, lalu Nabi menjawab, "Na'am." Kata Rasulullah, iya, boleh. Nah, ini hadis yang membolehkan. Ya kan? Hadis ini dianggap oleh Abu Daud, Tirmizi sebagai mengatakan hasan sahih. Artinya bisa diterima dalil ini. Ya, sampai itu maksudnya kan, kalau tidak boleh betul Nabi tidak mengatakan tidak gitu ya. Nah, ada juga hadis yang kedua seperti ini, ya kan? Rasulullah dari Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal. Sedekah apa yang paling utama ya Nabi?" Ya, Nabi bersabda, "Apa yang utama lagi?" Gitu. "Ya Rasulullah, ini ummi Sa'din matat. Fa'il sadaqah afdal." Apa sedekah yang paling afdal? Kata Rasulullah, "Alma, air." Nah, bersedekahlah, berarti bisa bersedekah. Ya kan, benda untuk orang tua kita. Apakah buat sumur bor lah, buat sumur, atau mengalirkan pipa, atau membalian air seperti sekarang ini kan, orang lagi banjir segala macam. Nah, itu diantaranya, ya kan, yang bisa. Lalu berkembanglah, karena sumur air itu adalah fasilitas umum, ya bisa bentuknya nanti jalan, bisa bentuknya masjid, bisa bentuknya Al-Quran. Nah, jadi kedua-duanya boleh dipakai. Kalau kita saja yang menjadi anak yang soleh dan soleha, itu bukti kita berbakti, berpengaruh kepada orang tua. Nah, boleh juga kita tutup ilmu ini seperti ini. Kata suaminya, "Engkau tidak boleh keluar rumah, karena saya berada di luar. Selama saya di luar, tidak boleh keluar rumah." Dia patuh kepada suaminya. Ibunya sakit,
Orang beritahu, ibumu sakit. Saya tidak boleh keluar rumah oleh suami, tak ada izin. Akhirnya parah sakitnya kan? Disampaikan juga balik. Orang tua ibunya sakit keras. Ya suaminya belum pulang. Yang kejadiannya kepada dia kan, tapi nangis-nangis kan orang yang mencari ya. Anak apa kau cek kan? Aku orang gaya sakit sampai meninggal. Ketika ibunya meninggal enggak juga datang dia. Kenapa? Karena tidak ada izin kepada suaminya, dari suaminya. Ya kan? Dan itu kalau dilogikakan ibu-ibu kini bahare itu mah. Ya taat lo kau suami orang gaek juga gitu kan pikiran kita jadi begitu jadinya. Normal tuh kan. Saking tidak normalnya itu rasanya bagi sahabat ini tanya kepada Rasulullah kan. Ini ya Rasul begini gitu ya. Gara-gara suaminya tidak bisanya mencari induanya dong gitu. Ibunya sakit sampai sakarat, sampai meninggal. Nah, di situlah Rasulullah mengatakan ibunya masuk surga gara-gara ketaatan anaknya. Di mana letaknya kira-kira ibu itu? Berarti kesolehan anak tadi itu berpengaruh kepada ibunya, karena ibunya yang mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Kan disuruh kau patuh ya kau udah kau kalau mengecek, ya kan? Kan begitu kita mengajar anak kita kalau dia punya suami kan. Ada disuruh memangkang tak? Ya kan, acuk saya keluar rumah yo, ya kan jangan peduli je udah gitu lagi. Nyo kan lapik kadang tu mana. Kami nama lagi kan kau yo itu. Enggak kau kan kisahnya kau kan. Jangan kalau ditelepon yo pun tak terima orang gini tu. Ya kan, enggak bisa cari amah rumah aja lah di ICU tu ha. Nya teleponnya mana teleponnya kan. Tapi ada pengaruh kesolehan anak terhadap keadaan ibunya. Itu yang kita maksud di situ. Jadi dengan berbuat soleh saja kita, berbuat soleha saja, itu sudah bisa berpengaruh kepada orang tua kita. Karena tidak ada pula orang tua yang ngajar anaknya jadi orang celaka kan. Jadi cengkah orang lah besok ya, tidak ada itu.